Bayangkan Anda lagi duduk di meja poker, ya. Taruhannya ini tinggi banget, katakanlah nasib ekonomi seluruh dunia tuh ada di atas meja itu. Anda merasa kartu di tangan Anda cukup kuat, nih Anda udah siap menggertak. Iya, tapi tiba-tiba pemain di seberang Anda ini nggak ikut bertaruh kan? Bener, dia malah meletakkan kartunya secara terbuka di atas meja, senyum santai, dan natap langsung ke mata Anda. Dia sama sekali nggak menggertak. Nah, itu dia. Dia sedang menunjukkan sebuah realitas matematis, bahwa apapun manuver yang Anda lakukan selanjutnya, langkah Anda itu udah terkunci mati. Skakmat istilahnya. Betul sekali. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang selalu ingin memahami mekanisme tersembunyi di balik rentetan berita utama harian, hari ini kita punya materi yang luar biasa padat dan mencerahkan. Sangat padat. Kita akan membedah transkrip wawancara YouTube yang sangat ekstensif antara analis geopolitik Glenn Deason dan Kolonel Lawrence Wilkerson. Ya, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS di eranya Colin Powell. Misi kita hari ini memetakan dinamika kekuatan global yang geser secara seismik, mulai dari konflik di Timur Tengah sampai persaingan di Kutub Utara. Dan bagaimana ini semua adalah satu permainan catur geopolitik berskala besar ya. Tepat. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya harus menyatakan satu hal secara eksplisit kepada Anda. Materi sumber yang kita bedah hari ini berisi pandangan geopolitik dan politik yang sangat tajam, lugas, dan kritis. Ya, baik terhadap pemerintahan AS, pimpinan Israel, maupun dinamika Rusia dan Iran. Jadi kami tegaskan, kami di sini tidak untuk memihak. Kami tidak mendukung pandangan politik manapun. Kami murni bertindak sebagai pemandu Anda untuk menyampaikan dan membedah ide-ide provokatif di dalam sumber ini. Murni netral. Sebuah batasan yang penting, karena kita harus membedah isi sumbernya tanpa bias. Oke, mari kita urai ini. Titik awalnya adalah pertemuan diplomatik baru-baru ini antara Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dan ini jelas bukan kunjungan minum teh biasa ya. Sama sekali bukan. Analisis Wilkerson bilang, pesan utama Putin untuk AS di ruangan itu adalah sebuah peringatan. Ya, pesannya begini. Iran punya sekutu yang tangguh, yaitu saya, Rusia. Wow, jadi kayak analogi meja poker tadi ya. Putin sengaja memperlihatkan kartunya buat bikin AS menyerah. Tepat. Dan Wilkerson juga menyoroti sosok Araghchi ini. Dia memujinya bersama dengan Wang Yi dari Tiongkok dan Sergei Lavrov dari Rusia sebagai diplomat sejati. Diplomat sejati, maksudnya gimana tuh? Menurut sumber kita, mereka ini menjalankan perintah negaranya, dalam hal ini Garda Revolusi Iran atau IRGC, dengan kehalusan yang luar biasa. Wilkerson mengkontraskan ini secara jatam dengan figur diplomat AS. Seperti siapa misalnya? Misalnya Jared Kushner. Sumber kita menyebut ada persepsi bahwa negosiator AS seringkali mencari keuntungan bernilai miliaran dolar dari posisi mereka. Transaksional sekali. Ngerti. Tapi tunggu dulu. Saya mau menantang pandangan ini. Boleh, silakan. Apakah konsep diplomat sejati saat ini cuma berarti menjadi pelaksana perintah militer yang paling efisien tanpa ada ruang sama sekali buat inisiatif perdamaian independen? Nah, yang menarik di sini adalah diplomasi ini bukan sekedar tentang Iran dan Rusia saja. Ini cuma satu pion dalam papan catur yang jauh lebih besar. Berarti ini soal strategi global ya? Betul. Dan ini membawa kita ke konsep Wilkerson yang disebut permainan besar yang diperbaharui atau The Great Game Renewed. Oke, apa inti dari permainan besar ini? Intinya adalah perjuangan global Amerika Serikat melawan Tiongkok yang dimainkan melalui berbagai proksi. Sumber kita membaginya ke dalam 5 teater konflik utama. 5 teater? Oke, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari yang sering luput dari perhatian, Kutub Utara atau Arktik. Di Arktik, Rusia itu mengundang Tiongkok untuk berbagi garis pantai mereka yang sangat panjang. Buat apa? Jalur perdagangan baru. Tepat sekali. Es yang mencair membuka jalur logistik baru yang nggak bisa dikontrol oleh AS. Lalu, bergeser sedikit ke bawah, ada teater kedua di Baltik. Di negara-negara Baltik ini katanya ada dugaan provokasi perang panas dengan Rusia, kan? Iya, sumber kita mencatat ada serangan drone yang diduga bertujuan memancing respons militer langsung dari Rusia. Lalu masuk ke teater ketiga, yang jadi pusat perhatian dunia, Ukraina. Ukraina.
Ini pusat teaternya, tapi sumber kita punya pandangan yang beda ya soal ini. Sangat beda. Menurut materi ini, mayoritas rakyat Ukraina sebenarnya sudah ingin perang berakhir. Tapi Zelensky terus didukung oleh AS dan Eropa untuk lanjut gitu ya. Presis. Itu yang menahan Rusia di sana. Lalu teater keempat ada di Kaukasus dan Asia Tengah. Dan yang kelima, di bagian paling bawah spektrum adalah Iran. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kita melihat kepemimpinan AS, dari Trump, Rubio, sampai Hegseth, dikritik habis-habisan di sumber ini. Iya, karena menurut Wilkerson, respon AS terhadap 5 krisis ini cuma ada 2. Sanksi dan kekuatan militer. Cuma itu aja. Cuma itu. Dan sumber kita bilang, ini justru yang mempercepat keruntuhan kekaisaran AS itu sendiri. Tapi saya harus berikan dorongan balik di sini. Apakah 5 teater ini benar-benar sebuah strategi global yang disengaja dan terkoordinasi, di mana Tiongkok jadi target utamanya, atau ini cuma serangkaian krisis terisolasi yang kebetulan aja meledak barengan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, AS yang terus menggunakan sanksi dan militer di semua teater, inilah penyebabnya. Negara-negara lain itu mulai sadar. Mereka harus cari alternatif. Untuk melepaskan diri dari hegemoni AS itu tadi ya? Iya, betul. Mereka harus bikin sistem pertahanan dan ekonomi sendiri yang kebal terhadap sanksi barat. Dan ini yang mendorong kebangkitan blok-blok alternatif seperti BRICS. Ketidakpuasan global itu jadi bahan bakarnya BRICS. Dan mereka bukan cuma ngomong soal ekonomi lagi sekarang. Udah masuk ke ranah kekuatan militer yang nyata ya. Saya ingat contoh dari sumber kita soal India. Nah, iya. India mengembangkan rudal Agni V. Ini mengubah permainan banget. Saya baca spesifikasinya dan wow, agak ngeri sih. Kecepatannya 30.000 km per jam, bawah hulu ledak nuklir, dan jangkauannya 5.000 sampai 7.000 mil. Bayangkan kecepatan segitu. Sumber kita menegaskan bahwa sistem pertahanan canggih barat seperti Iron Dome itu nggak akan bisa menghentikannya. Nggak relevan lagi berarti ya sistem pertahanannya? Benar. Dan ini memunculkan pertanyaan penting tentang aturan main dunia saat ini. Diskusi kita beralih ke apa yang disebut sebagai matinya hukum internasional. Matinya hukum internasional. Mengutip Mearsheimer, kita balik ke dunia Hobbesian gitu kan? Iya, dunia yang primitif. Siapa yang punya senjata terbesar, dia yang berkuasa. Aturan udah nggak laku. Ini ironis banget loh, contoh yang dipakai sumber kita soal Selat Hormuz itu benar-benar absurd. Soal UNCLOS ya, hukum laut internasional itu. Iya, jadi AS sama Iran ribut setengah mati. Bahkan sampai mau memicu perang besar di Selat Hormuz, berdebat soal kebebasan navigasi. Padahal Keduanya bukan penanda tangan perjanjian UNCLOS itu sendiri. Nah kan, aneh banget. Mereka berdebat pakai hukum yang nggak mereka akui secara resmi. Belum lagi standar ganda soal perjanjian nuklir atau NPT. Ini contoh yang paling brutal sih. Sumber kita membandingkan nasib negara-negara yang patuh sama aturan versus yang melanggar. Kayak Libya dan Irak ya, mereka menyerahkan program senjatanya, dan hasilnya? Rezim mereka dihancurkan oleh intervensi militer barat. Sementara negara yang malah mengembangkan senjata nuklir seperti Korea Utara dan Pakistan, atau Israel yang tidak pernah tanda tangan NPT, Mereka justru aman-aman aja. persis. Hukum internasional tidak bisa melindungi. Cuma nuklir yang bisa. Tapi pertanyaannya, kalau negara-negara besar termasuk AS sebenarnya sangat diuntungkan oleh kebebasan navigasi dan aturan global ini, kenapa mereka justru memilih untuk merangkul kekacauan dan membuang hukum internasional? Karena perhitungannya beda waktu zamannya unipolar. Dulu, pas AS jadi satu-satunya adidaya, mereka nggak mau dibatasi sama aturan-aturan ini. Oh, karena mereka merasa terlalu kuat. Ya, mereka merasa kebal. Tapi di dunia multipolar saat ini, hilangnya aturan tersebut malah berbalik menyerang mereka sendiri. Dan krisis militer dengan Iran saat ini adalah bukti paling nyata dari bumerang itu ya? Serangan bom atau tekanan militer akan membuat Iran langsung menyerah. Iya, dengan cepat bertekuk lutut. Ternyata tidak sama sekali. Iran malah bertahan. Dan sekarang, AS justru terjebak dalam eskalasi ini dan bingung cari jalan keluar. Mereka butuh jalan keluar, tapi nggak mau kelihatan kalah di mata publik domestiknya kan? Betul. Sumber kita menduga pemerintahan Trump ini bakal mati-matian mencari kesepakatan nuklir yang baru. Kesepakatan yang mirip-mirip JCPOA era Obama dulu? Ya, tapi dengan kemasan baru. Biar mereka bisa klaim itu sebagai kemenangan spektakuler. Bahkan, ini mungkin melibatkan Rusia. Oh ya, Rusia perannya apa di sini? Rusia mungkin diminta mengambil alih uranium Iran yang sudah diperkaya.
Jadi AS bisa bilang ke publik, lihat, kita berhasil mengatasi ancaman nuklir tanpa benar-benar memenangkan perang. Jadi, apa arti dari semua ini buat pendengar kita? Ini kayak bayangkan seseorang dengan sengaja menghancurkan vas yang sangat berharga, terus dia panik, ngumpulin pecahannya, direkatkan lagi pakai lem seadanya, cuma buat dipamerin ke dunia, "Hey, lihat, saya bikin vas yang lebih baik dari aslinya loh." Analogi yang sangat akurat itu adalah ilusi kemenangan politik murni. Dan ilusi ini nggak cuma terjadi di Amerika. Terjadi di kawasan Timur Tengah juga. Ya, kita menyentuh sekutu AS di kawasan tersebut. Invasi di Lebanon misalnya. Sumber kita menyebut manuver ini sebagai tindakan bunuh diri bagi pemerintahan Netanyahu. Bunuh diri secara strategis. Dan demografis. Sumber kita memprediksi Israel pada akhirnya tidak akan bertahan sebagai negara apartheid. Mereka perlahan akan menjadi negara demokratis dengan mayoritas populasi Palestina. Tunggu, karena adanya eksodus besar-besaran itu? Iya, Wilkerson mencatat bahwa sekitar 1 hingga 1,5 juta warga Israel telah meninggalkan negara tersebut. 1,5 juta orang, wow, itu karena hilangnya rasa aman yang fundamental ya. Betul, kehilangan 1,5 juta warganya adalah pukulan telak yang akan merombak struktur negara itu dari dalam. Luar biasa kompleksnya. Terus gimana semua kekacauan domestik dan geopolitik ini, dari Arktik sampai Timur Tengah, bisa diselesaikan? Semuanya bermuara pada interaksi para pemimpinnya. Dan sumber kita menyebut ada satu panggilan telepon yang tak terhindarkan. Antara Trump dan Putin kan? Ya, dan kemungkinan besar percakapannya akan sangat tegang. Putin akan datang untuk menagih janji Trump soal Ukraina. Sementara Trump pasti bakal marah besar, karena Rusia secara terbuka jadi backingan utama Iran, musuh besarnya AS. Tepat. Tapi Wilkerson berpendapat ada masalah besar di pihak Trump. Dia terlalu teralihkan oleh masalah domestik. Masalah domestik seperti apa yang disorot? Banyak banget. Kekalahan parah di ujian paruh waktu atau midterms, perombakan redistrik elektoral di Virginia, dan rumor Epstein yang terus-menerus muncul mengganggu fokus Washington. Belum lagi, katanya kabinetnya punya kelemahan intelektual dalam menangani geopolitik level tinggi ini ya. Nah, itu kritik tajam lainnya. Dengan kabinet yang lemah secara strategis dan fokus yang terpecah, sulit membayangkan AS bisa merumuskan solusi jangka panjang yang solid. Terus, dengan begitu banyak kebisingan domestik dan tekanan politik internal yang menjerat kepemimpinan AS ini, mungkinkah dua pemimpin yang sangat pragmatis ini benar-benar mencapai kesepakatan geopolitik yang bertahan lama? Atau ini cuma akan jadi tambal sulam yang rapuh? Sangat mungkin cuma jadi tambal sulam. Tapi disinilah kita harus menarik semua benang merah ini kembali kepada Anda, para pendengar. Kenapa Anda harus peduli dengan telepon antara Presiden AS dan Rusia? Karena dampaknya langsung terasa ke kehidupan sehari-hari. Kalau permainan kekuasaan dan krisis di Selat Hormuz ini terus berlanjut tanpa solusi nyata, Apa yang akan terjadi menurut prediksi sumber kita? sumber tersebut memperingatkan bahwa kita mungkin menghadapi resesi global pada bulan Juni ini. Dan lebih parah lagi, bisa berubah menjadi depresi ekonomi global pada bulan September. Bulan September, secepat itu dampaknya ke ekonomi global? Iya, rantai pasokan hancur, harga energi meroket, inflasi nggak terkendali. Manuver di perairan sana menentukan stabilitas keuangan di rumah Anda. Wah, ini bikin merinding sih. Oke, mari kita ringkas perjalanan diskusi kita hari ini. Kita mulai dari jabat tangan diplomatik di Moskow, membentang melintasi 5 teater konflik global. Dari SG Arktik sampai ketegangan di Baltik dan Timur Tengah. Lalu kita melihat bagaimana matinya hukum internasional membawa kita ke standar ganda yang mengerikan. Dan bagaimana semuanya pada akhirnya bermuara pada manuver politik jangka pendek. Cuma demi mengklaim kemenangan di depan kamera televisi. Sementara ancaman resesi ekonomi benar-benar mengintai di depan mata. Luar biasa padat sesi kita hari ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran mendalam untuk direnungkan. Apa itu? Jika tatanan aturan internasional pasca Perang Dunia Kedua secara resmi memang telah mati dan kita telah sepenuhnya kembali ke dunia siapa kuat dia menang, lalu apa yang terjadi pada negara-negara yang bukan negara adidaya? Ketika para raja di geopolitik ini seenaknya menulis ulang aturan main, pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang akan melindungi para bidaknya? Sebuah perenungan yang sangat relevan untuk realitas kita sekarang.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Anda untuk bergabung dalam sesi pembedahan hari ini. Kami sangat menghargai keingintahuan Anda untuk terus belajar dan mengurai isu-isu kompleks semacam ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.